daya rangkaian AC itu merupakan informasi pelengkap dari analisis suatu rangkaian. Jadi analisis rangkaian AC sudah kita bahas mulai dari tegangan, arus, kemudian bagaimana efek pada masing-masing komponen pasif, dari resistor, di induktor, di kapasitor, gitu ya. Nah, sekarang kita mau tahu tenaga yang dibangkitkan oleh sumber tegangan atau sumber arus itu nanti akan diserap oleh masing-masing komponen pasif. Nah, itu berapa besar, berapa banyak, apakah ada yang hilang, apakah ada yang bisa dimaksimumkan gitu lah ya. Nah, itu yang merupakan pertimbangan praktisnya kita membahas bahan ini. Nah, materi kuliahnya ada dua bagian yang besar untuk minggu ini, yakni daya sesaat dan daya rata. Jadi daya sesaat itu nanti akan didefinisikan apa itu maksudnya, kemudian akan kita hitung atau kita tentukan untuk suatu rangkaian kalau inputnya itu berupa sumber sinyal unda, misalnya tegangan yang berupa step function, unda itu step function, gitu ya, fungsi step, fungsi unda seperti tangga itu. Nah, kemudian kembali lagi kita ke analisis rangkaian AC, kita lihat nanti daya kalau inputnya berupa sinusoidal, ya. Nah, setelah itu nanti kita lihat bahwa daya sesaat yang kita pelajari pada bagian pertama itu ternyata ada hubungannya dengan daya rata. Bahkan untuk menghitung atau mendefinisikan daya rata itu memang dibutuhkan informasi tentang daya sesaat. Jadi dengan demikian keduanya saling berkaitan. Nah, nanti kita lihat lagi daya rata kalau inputnya sinusoidal, kemudian daya pada masing-masing komponen, apakah komponen resistif maupun komponen reaktif, itu nanti akan kita lihat bagaimana daya diserap oleh masing-masing komponen tersebut. Dan yang terakhir, kalau kita menginginkan supaya daya yang dibangkitkan pada pembangkit daya listrik itu ketika ditransmisikan ke rumah kita, supaya mendapatkan daya rata yang tertinggi, yang maksimum, yang tidak banyak hilang di tengah jalan, nah itu harus seperti apa syaratnya. Itu nanti akan kita lihat pada bagian akhir kuliah hari ini. Ya. Oke, nah pengantarnya sebagai berikut. Sebagai bagian terpadu dari analisis suatu rangkaian AC, itu adalah penentuan daya yang diserap maupun dilepas oleh rangkaian tersebut. Pendekatan analisis rangkaian AC sebelumnya ternyata tidak begitu sesuai untuk perhitungan daya. Nah, yang sebelumnya kita kan sudah menggunakan konsep fasor. Nah, fasor bersama impedans. Semua sinyal, tegangan, dan arus dinyatakan sebagai fasor. Fasor itu sebenarnya besaran kompleks yang dalam bentuk polar, ada bagian magnitudonya, ada bagian sudut fasenya. Tapi kalau kita menggunakan cara ini, fasor tegangan dan fasor arus bersama impedans resistif, induktif, kapasitif, itu semua hukum analisis rangkaian yang kita ketahui, apakah hukum Ohm, apakah hukum Kirchhoff, apakah rangkaian ekuivalen Thevenin, Norton, superposisi, transformasi sumber, dan yang lain yang pernah Anda pelajari bersama Pak Dwi Joko Suroso, itu semuanya berlaku. Bisa dipakai di rangkaian AC. Teknik rangkaian DC bisa dipergunakan pada rangkaian AC, asalkan rangkaian AC-nya dinyatakan menggunakan fasor dan impedans, gitu ya. Namun, hari ini kita membicarakan daya. Nah, daya itu ternyata bekerja pada domain waktu. Variabel independennya T kecil gitu loh. Nah, dan nanti kita memang membahas daya yang bisa kita ukur, yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nanti kita banyak kembali ke domain waktu untuk membahas tentang daya ini. Meskipun teknik untuk menentukan tegangan dan arus yang kita pelajari minggu lalu pada domain frekuensi, itu tetap bisa membantu ketika kita mau menentukan arus misalnya sebagai tanggapan dari tegangan. Nah, itu masih bisa. Cuman ketika sudah mau menghitung dayanya, kita bekerja sepenuhnya di domain waktu. Oke ya. Nah, sekarang strategi yang ditempuh untuk mempelajari daya rangkaian AC ini sebagai berikut. Penentuan daya akan didekati dengan membedakan 4 jenis daya listrik. Ada daya sesaat atau dalam bahasa Inggrisnya instantaneous power, ada daya rata atau average power, dan daya reaktif, reactive power. Jadi mereka berpasangan. Nah, sebenarnya pasangannya itu mirip seperti bilangan kompleks. Nanti daya rata itu seperti bagian real, daya reaktif itu seperti bagian imajiner, gitu ya. Nah, tapi nanti atau minggu depan lah mungkin baru kelihatan hubungan erat di antara mereka berdua. Kemudian daya efektif itu akan kita bicarakan minggu depan.
atau effective power beserta daya semu atau apparent power, nah itu nanti akan membentuk daya kompleks ini. Ya, daya kompleks nanti akan menutup rangkaian kuliah tentang daya listrik AC selama 2 minggu ini. Nah, secara praktis, daya rangkaian listrik itu dapat terentang, jadi berapa besar atau magnitudo dari daya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mungkin bisa ditunjukkan oleh 4 kasus ini. Yang pertama, ada pecahan kecil picowatt. Watt itu adalah satuan daya, kemudian pico itu merupakan 10 pangkat minus berapa, gitu loh. Ada yang tahu pico itu 10 pangkat minus berapa? Jadi pico itu menunjukkan order dari daya di dalam hal ini itu adalah 10 pangkat minus 12 watt. 10 pangkat minus 12 itu berapa sih harganya? Nah, itu seharusnya adalah angka 1, lalu dibagi pada penyebutnya itu adalah 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu berarti 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu sejuta. Jadi juta kali juta. Nah, gitu. Berarti kalau 1 dibagi juta kali juta, itu berarti sangat-sangat kecil, tapi tetap dipergunakan daya ini misalnya pada sistem telemetri ruang angkasa. Telemetri itu adalah pengukuran jarak jauh gitu ya. Nah, makanya di satelit gitu ketika mau mengukur suatu dimensi benda-benda luar angkasa gitu ya misalnya. Nah, itu informasinya bisa dikirimkan melalui satelit tersebut sampai ke stasiun di bumi hanya membutuhkan daya yang kecil seorder 10 pangkat minus 12 watt. Oleh karena itu, makanya sumber daya listrik pada satelit itu bisa menggunakan panel surya. Panel surya itu kan memang mendapatkan tenaganya langsung dari sinar matahari, dan itu dayanya tidak terlalu besar sesungguhnya, mungkin ordernya watt gitu, tapi itu sudah cukup untuk sistem telemetri yang hanya membutuhkan picowatt. Ya. Lalu yang betul-betul piranti membutuhkan daya order watt, jadi dari 1 watt sampai 10-an watt atau 20-an watt gitu, itu pada satu daya sistem audio. Sistem audio yang mungkin Anda miliki di rumah, ada speaker, ada pemutar cakram gitu misalnya. Nah, itu membutuhkan power supply. Nah, power supply-nya atau satu dayanya itu membutuhkan daya sekitar beberapa watt. Nah, untuk alat rumah tangga yang lain, itu mungkin sampai ratusan watt dibutuhkan daya. Jadi semacam setrika, pemanas ruangan, kemudian kompor microwave gitu misalnya, atau kulkas atau televisi, ya, itu ordernya hampir ratusan watt lah, atau bisa lebih kecil dari itu, puluhan sampai ratusan watt. Oke. Nah, yang besar itu pasti di sumbernya, yaitu ratusan juta watt itu yang dibangkitkan oleh suatu pembangkit listrik tenaga air, gitu ya. Misal di waduk ada sistem pembangkit dayanya, di situ sampai berjuta-juta watt bisa dibangkitkan karena nanti akan ditransmisikan ke tempat-tempat konsumsi. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam megawatt, juta kan megawatt ya. Oke, nah dengan demikian yang akan kita bahas pada hari ini itu untuk order dari picowatt sampai megawatt, ya. Nah, kita mulai dengan daya sesaat. Apakah daya sesaat? Daya sesaat yang diserap oleh suatu piranti di sini bisa macam-macam dari tadi peralatan rumah tangga sampai ke komponen seperti resistor. Nah, itu semua bisa dipandang sebagai piranti. Jadi daya saat yang diserap oleh suatu piranti itu merupakan hasil kali dari tegangan sesaat pada ujung-ujung terminal piranti dan arus sesaat yang mengalirinya. Jadi dengan demikian, sebenarnya rumus daya itu tegangan kali arus bukan barang baru. Mungkin di kelas menengah, di sekolah menengah Anda sudah mendapati rumus ini, tegangan kali arus adalah daya. Nah, tapi kita mau menekankan bahwa masing-masing besaran ini adalah tergantung kepada waktu. Artinya dia bisa berubah dari waktu ke waktu nilainya. Nah, cuman T di sini bukan hanya menunjukkan ketergantungan kepada waktu, tapi di sini juga menunjukkan bahwa ini nilai pada saat tertentu. Jadi pada saat T ketiga detik misalnya, atau detik ke-5, atau menit ke-7, atau jam kedua gitu. Jadi pada satu titik dalam sumbu waktu, ya. Jadi itu maksudnya sesaat, ya. Jadi daya pada satu T tertentu itu adalah hasil kali dari tegangan pada T tertentu itu dikalikan dengan arus pada saat itu juga. Jadi pada T yang sama, gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita mau menentukan daya pada detik ke-10, maka kita harus mendapatkan informasi tegangan pada detik ke-10 itu dan juga arus pada detik ke-10. Nah, baru dikalikan, baru kita dapat daya sesaat tersebut. Jadi mungkin tidak terlalu mudah untuk melakukannya secara manual, tapi kalau dipasang sistem yang secara otomatis mencatat baik tegangan dan arus dengan informasi waktunya, nah nanti bisa dilakukan perkalian antara tegangan dan arus yang terukur untuk mendapatkan daya sesaat. Ya. Oke, jika piranti tersebut adalah resistor, jadi saya pilih pirantinya itu komponen pasif resistor dengan resistance R, maka dayanya dapat juga dinyatakan dengan tegangannya saja atau arusnya semata. Jadi tidak memerlukan kedua-duanya kalau kita pakai resistor karena tegangan dan arusnya berhubungan linear sesuai dengan hukum Ohm dengan konstanta kesebandingannya adalah resistance. Jadi kalau tadi rumus PT untuk resistor V kali I, nah, sedangkan V-nya itu sendiri adalah I kali R, kan dari hukum Ohm, tegangan berbanding lurus dengan arus, dan konstanta kesebandingannya adalah R, bisa juga dinyatakan V sama dengan R kali I. Nah, I kali I itu menimbulkan I kuadrat kali R. Ya, jadi ini rumus daya resistor yang hanya mengandalkan informasi arusnya saja. Tapi juga kita bisa menyatakan I sebagai V per R, hukum Ohm juga. Nah, maka V kali V menimbulkan V kuadrat, lalu dibagi R. Ya, Anda boleh pakai salah satu dari tiga rumus ini untuk menentukan daya sesaat pada resistor. Ya. Nah, kalau diganti pirantinya bersifat induktif sepenuhnya, induktif murni, tidak ada unsur-unsur resistif maupun kapasitif, maka sama rumusnya untuk daya sesaat tegangan kali arus, tapi di sini kita lihat bahwa tegangannya berbanding lurus dengan derivatif arus. Jadi VT sama dengan LDI dt. Nah, lalu I-nya tinggal mengalihkan saja. Jadi kalau kita mau mendapatkan daya sesaat pada induktor dengan menggunakan informasi arus dan turunannya, maka kita bisa melakukannya LIT kalikan DI dt. Sementara kalau yang diketahui adalah tegangannya, kita juga bisa melakukannya seperti rumus yang ketiga ini. Di sini diintegralkan tegangan terhadap waktu, kemudian dengan batas dari zaman dahulu sampai saat sekarang ini, T sekarang ini, lalu dikalikan juga dengan VT dibagi L. Ya. Nah, ini juga bisa karena hubungan antara arus dan tegangan induktor itu adalah arus integral dari tegangannya, gitu ya. Nah, tanda aksen di sini ini hanya untuk menunjukkan bahwa T ini tetap besaran waktu. Seperti ini, T ini juga besaran waktu. Cuman harus dibedakan, ada T yang merupakan ketergantungan dari tegangan, jadi ketergantungan fungsional dari tegangan, menunjukkan bahwa tegangan itu merupakan fungsi waktu, tapi juga harus ada lambang yang berbeda untuk menunjukkan waktu sesaat batas atas dari integral ini. Oleh karena itu kan kita mau melakukan integrasi sampai ke batas T. Nah, T-nya ini itu harusnya jangan disamakan dengan T aksen di sini. T aksen di sini menunjukkan ketergantungan waktu dari tegangan gitu loh ya. Nah, tapi ada beberapa pihak yang menganggap sama aja tulis T. Ini cuma membedakan bahwa nanti T aksen ini akan diganti dengan batas atas T ketika integralnya diselesaikan. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita menggunakan pirantinya berupa kapasitor, sama juga hubungan daya sesaat adalah tegangan kali arus, tapi seperti tadi, kita bisa mengetahui hubungan tegangan dan arus pada kapasitor, yakni arusnya itu berbanding lurus dengan derivatif tegangannya. Jadi, IT sama dengan C dV dt. Ya, tinggal VT yang ini dikalikan untuk mendapatkan daya sesaat. Nah, jadi daya sesaat lengkapnya adalah CV dV dt. Atau kalau kita ketahui informasi arus dari kapasitor itu, integralkan arusnya ketika menjadi fungsi waktu dari minta berhingga sampai nilai T tertentu, nilai T di mana kita mau melakukan perhitungan daya sesaat tersebut, kemudian kalikan dengan IT dan bagi C. Ya, oke. Jadi dengan demikian kita sudah mendapati semua rumus untuk daya sesaat pada komponen-komponen pasif. Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau diterapkan pada satu rangkaian. Nah, kalau tadi kan per komponen, daya sesaat per komponen.
Sekarang komponennya disatukan, yaitu induktor dengan resistor, membuat rangkaian RL nih, lalu dikasih sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya tidak ada tanda gelombang di sini, itu menyatakan bukan sumber tegangan AC, tapi ini adalah sumber tegangan DC, cuma tidak sepenuhnya juga DC. Kalau DC berarti tidak tergantung kepada waktu sama sekali. Kalau ini masih ada ketergantungannya, jadi ini merupakan rangkaian transien. Ya, rangkaian transien itu misalnya contohnya sumber tegangannya dikalikan dengan suatu sinyal unda, gitu, sinyal unda atau step function. Nah, step function U ini kelakuannya adalah seperti pada whiteboard saya ini. Harap Anda sudah bisa melihat nih. Jadi letaknya yang di bawah ini. Nah, ini. Inilah contoh dari step function atau tegangan unda tadi. Jadi sumbu tegak, sumbu mendatar itu adalah waktu, ya kan? Lalu sumbu tegak itu adalah tegangan, ya kan? Nah, kalau pada waktu yang negatif, jadi waktu yang lampau gitu, ya, T lebih kecil dari 0, T negatif, itu harga dari tegangan ini adalah 0. 0 terus sepanjang waktu. Sampai mendekati T sama dengan 0. Nah, pada waktu T sama dengan 0, sebenarnya tidak terdefinisi berapa harga tegangan itu. Lalu, sesaat kemudian pada T lebih besar dari 0, maka harga dari U itu 1 terus, 1 sepanjang waktu. Jadi dia mirip kayak besaran DC dalam artian setelah dia tetap ya, setelah dia mencapai harga 1 dan terus tetap di harga 1 itu memang seperti kelakuan rangkaian DC yang sinyalnya tidak tergantung kepada waktu. Namun pada waktu T negatif dan T sama dengan 0, itu terjadi harga yang berbeda, bukan harga tetap gitu ya. Oleh karena itu UT dituliskan secara matematika dengan menggunakan dua baris ini. Dia berharga 0 untuk T yang negatif, dia berharga 1 untuk T yang positif. Beginilah kelakuan dari fungsi unda, ya, step function. Nah, gitu ya. Jadi fungsi unda. Unda itu kayak tangga. Ini kan kayak anak tangga ini. Dari yang bagian bawah naik ke bagian atas. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau U berkelakuan serupa itu, sumber tegangan ini pada waktu T yang negatif itu berharga 0. Kenapa? Karena V0 ada harganya nih sebenarnya, kayak 10 volt misalnya. V0 tapi dikalikan dengan 0 pada T yang negatif, sehingga semuanya 0. Oke. Nah, tapi waktu T positif, harga U ini 1. Nah, maka 1 kali V0 ya V0, atau 10 volt tadi misalnya sebagai contoh. Dengan demikian, ketika kita mulai mengamati rangkaian ini pada T sama dengan 0 dan seterusnya, T positif, kita sudah melihat bahwa sumber tegangan ini ada harganya, yaitu seharga V0 yang tetap. Gitu ya. Nah, kemudian efeknya dia menimbulkan arus, yang arus ini mengalir melalui komponen R dan komponen L. Gitu ya. Nah, berapa besar arus ini seharusnya sudah dibahas pada perkuliahan sebelum UTS yang berhubungan dengan rangkaian listrik transien. Jadi saya tidak lagi menurunkannya. Sebenarnya bisa didapatkan menggunakan hukum KVL gitu, tapi saya tinggalkanlah untuk Anda yang melakukannya sendiri, atau buka aja buku catatan Anda bersama Pak Dwi Joko, pasti Anda mendapatkan sebagai berikut. Jadi arus sebagai tanggapan dari rangkaian RL dengan sumber tegangan unda itu berharga V0 per R kali 1 kurang eksponensial pangkat minus R per L kali T, lalu dikalikan UT. Nah, UT yang terakhir ini cuma mau menunjukkan bahwa arus ini bernilai 0 ketika T negatif. Ya, mengapa? Karena UT pada T yang negatif itu mendapatkan 0. 0 kali berapapun pasti dapatnya 0. Jadi arus ini akan berharga 0 ketika T yang negatif pada masa lalu. Lalu pada masa kini dan masa depan, UT ini berharga 1. Nah, berarti dia udah hilang peranannya karena berapapun dikalikan 1 adalah berapapun. Jadi yang menentukan nilai itu sekarang yang sebelah sini. Nah, lalu kita lihat lagi, ada yang unik nih. Kalau E-nya itu pangkat minus R per L kali T, dan T ini bergerak dari harga 0, terus 1, 2, 10, 50, 100, 1000 gitu ya. Harga positif yang makin lama makin membesar. Itu ketika ini cenderung membesar, T menuju tak berhingga, gitu dikatakan, maka semua E ini menjadi 0, menuju 0. Mengapa?
Karena E pangkat minus itu berarti 1 bagi E pangkat. Nah, jadi pangkat minus itu kan berarti bisa dituliskan sebagai positif pangkatnya, asalkan dia dituliskan sebagai penyebut. Nah, pembilangnya 1. Jadi kebalikan dari E pangkat minus itu, E pangkat plus itu tapi sebagai penyebut di bawah 1. Nah, ketika E pangkatnya plus di bagian penyebut itu, ketika T membesar menuju tak berhingga, harga E yang di bawah itu juga menuju tak berhingga. Nah, tapi karena letaknya di bawah sebagai penyebut, 1 dibagi tak berhingga, ini semuanya menjadi 0. Jadi pada ujungnya, bagian eksponensial ini akan lenyap bersama waktu. Waktunya makin lampau, makin lama, maka harga E akan makin kecil menuju 0. Nah, bagi mahasiswa teknik nuklir, bentuk eksponensial berpangkat minus itu bentuk yang sering mereka temukan, maka disebut ini sebagai peluruhan. Ini fungsi peluruhan. Karena sumber radioaktif juga meluruh mengikuti eksponensial berpangkat minus. Ya, tapi dengan pangkatnya nanti berhubungan dengan waktu paruh gitu ya. Nah, kita nggak bahas sampai situ. Tapi pokoknya ini menunjukkan suatu fungsi yang mulai dari suatu harga ketika T sama dengan 0, R per L kali 0 ya 0, E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi dia mulai dari harga 1 waktu T sama dengan 0, lalu dia berkurang terus dengan berjalannya waktu, tapi dia tidak pernah betul-betul 0. Jadi dia hanya bersinggungan dengan sumbu mendatar waktu, tapi tidak benar-benar habis gitu ya. Tapi praktis bisalah kita bilang itu menuju 0. Kalau ini menuju 0, maka tinggallah di sini 1 kurang 0 sama dengan 1. Berarti yang menentukan arus pada masa depan, pada masa yang lampau T positif, itu cuma V0 per R. Nah, itu dia. Nah, ini menunjukkan bahwa induktor yang ada di sini itu nanti akan kehilangan peranannya ketika waktu itu sudah lampau positif dan arus ini menuju suatu harga yang stabil, harga yang tetap gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan keadaan pada saat itu steady state, keadaan yang ajak. Nah, jadi sepanjang E ini masih punya harga dari 1 mau menuju 0, tapi belum betul-betul 0, itu masih dalam keadaan transien, masa transien. Tapi setelah E itu kecil sekali menuju 0, praktis hilang efeknya, maka itu sudah masuk dalam keadaan steady state atau keadaan ajak. Seperti judul dari slide kita waktu analisis ajak rangkaian AC pada minggu pertama waktu Anda bertemu dengan saya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa kita sudah tidak membahas lagi sebenarnya rangkaian transien, ini hanya untuk contoh saja. Tapi saya berkesempatan menjelaskan kepada Anda bahwa bentuk 1 kurang eksponensial berpangkat minus ini, itu menunjukkan dia masih punya harga ketika masa transien, tapi bagian eksponensial ini akan menuju 0 pada masa steady state. Dengan demikian, yang menentukan arus itu cuma tegangan dibagi resistan seperti hukum Ohm, dan lalu dibilang bahwa induktor ini nanti akan berkelakuan sebagai short circuit. Nah, short circuit kan berarti cuma berupa kabel dengan resistance 0, dengan tegangan 0, dan arus tertentu. Arus tertentunya yang ditentukan oleh I yang ini. Tapi ini sama aja seperti kabel biasa, konduktor biasa. Berarti kalau ini udah jadi kabel, yang ada tinggal komponen pasifnya resistor. Kalau komponen yang tertinggal resistor, berarti arus ini cuma ditentukan oleh harga resistance, yaitu V0 bagi R. Ya dapat. Nah, gitu ya. Jadi semua pembahasannya konsisten dengan yang sebelum UTS yang lalu. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan, kalau kita pakai informasi arus yang sudah didapatkan ini untuk mendapatkan daya sesaat, maka dikalikan dengan tegangan yang V0 ini, V0 dikalikan 1 kan V0 pada waktu T yang positif, maka V0 kalikan V0 yang ada dari arus, menimbulkan V0 kuadrat, lalu dibagi R yang dari arus, lalu semua yang dalam kurung sampai UT ini, maaf, yang dalam kurung ini sebenarnya dari arus, sedangkan UT sebenarnya diperoleh dari dua-dua. Dari tegangan dapat UT, dari arus juga dapat UT. Jadi harusnya ini dapatnya U kuadrat T. Namun ternyata kuadrat dari fungsi unda adalah fungsi unda juga, ya kan? Anda bisa lihat bahwa kalau kita mau mengkuadratkan ketika T yang negatif, 0 kali 0, ya 0 juga.
ketika T-nya positif, 1 kali 1, ya 1 juga. Gitu. Berarti U kuadrat T itu sama dengan UT itu sendiri. Nah, cuman kita nggak tahu pada saat T sama dengan 0, karena memang tidak terdefinisikan. Ya. Nggak ada di sini T sama dengan 0, cuman yang lebih kecil dan yang lebih besar dari 0. Ya. Oke, nah dengan demikian kita sudah mendapatkan daya total yang dipasok oleh sumber unda ini dan nanti akan diserap pada komponen-komponen resistor dan induktor. Nah, kita mau tahu berapa yang diserap di resistor, berapa pula yang di induktor. Untuk itu kita lanjutkan perhitungannya. Daya pada resistor tadi kan boleh 3 rumusnya. Bisa V kali I, bisa I kuadrat R, bisa V kuadrat per R. Nah, karena kita sudah tahu informasi arus, maka kita pakai rumus yang I kuadrat R. Nah, berarti ambil aja ini semua dikuadratkan, V0 kuadrat bagi R kuadrat, 1 kurang eksponensial dalam kurung dikuadratkan, lalu U juga dikuadratkan, tapi U dikuadratkan sama dengan U itu sendiri, sehingga jadinya seperti demikian. V0 kuadrat, lalu R kuadrat yang di bawah dikalikan dengan R yang di atas untuk mendapatkan rumus daya sesaat, maka tinggal R pangkat 1 yang di bawah ini. Tapi yang dalam kurung masih kuadrat, U-nya juga seperti tadi. Oke? Berarti kita sudah tahu bagaimana bentuk dari daya yang diserap oleh resistor. Nah, seperti tadi uraiannya, kalau ini nanti ketika T positif sudah besar sekali, ini nanti akan bernilai 0, 1 kurang 0 adalah 1, lagi-lagi yang menentukan daya di resistor hanyalah cuma V0 kuadrat per R. Ya. Oke, itu mirip seperti rangkaian DC ya. Ya memang sudah sampai jadi rangkaian DC dia. Jadi kalau pada waktu yang lampau, pada waktu yang sudah mendata masa depan yang sangat lama, itu berarti nanti ini menjadi konduktor, menjadi kabel biasa, maka ini semuanya menjadi rangkaian DC. Sudah tidak tergantung kepada waktu lagi. Ya. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan daya yang diserap induktor? Nah, kita sudah tahu arusnya. Nah, arusnya sama, yang mengalir di resistor dan di induktor ini sama karena semuanya hubungan seri. Nah, jadi dengan demikian kita sudah tahu arus di induktornya sama yang ini juga. Tinggal menentukan tegangan di induktor. Tegangannya tadi adalah berbanding lurus dengan derivatif arus, nah, maka kita bisa melakukannya sebagai whiteboard saya ini. Jadi ini Anda lihat di sini, inilah arus yang tadi merupakan tanggapan dari rangkaian RL terhadap sinyal unda dari tegangan, sumber tegangan. Ini yang sama. Lalu induktornya mau dihitung VL sama dengan L DI dt. Nah, DI dt-nya kita ambil I-nya dari yang atas ini. Berarti L D dt dalam kurawal V0 per R dalam kurung 1 kurang eksponensial, lalu dikalikan UT. Oke. Nah, lalu karena di sini ada tanda kurang, berarti ini sesungguhnya yang dalam kurawal itu dibentuk oleh 2 suku. Nah, suku yang pertama itu adalah L DDT V0 bagi R kali 1 kali U. Nah, itu dia yang sebelah sini. Nah, L DDT V0 per R, kalikan 1 ya, nggak kelihatan. Nah, lalu kalikan U, dapat yang ini. Lalu suku yang kedua, L DDT V0 per R kalikan min eksponensial berpangkat, lalu kalikan UT. Jadi ada minnya. Nah, minnya saya letakkan di depan ini. Lalu ini suku yang keduanya, L DDT V0 per R kalikan eksponensial yang ini, minusnya udah ditaruh di depan, kemudian dikalikan UT. Nah, apa yang bisa kita lihat dulu sebelum kita melanjutkan melakukan derivatifnya, bahwa yang ini merupakan 2 fungsi waktu. Eksponensial itu fungsi waktu karena ada unsur faktor T-nya, sedangkan fungsi unda juga fungsi waktu. Karena waktu T negatif dia berkelakuan yang lain, waktu T positif dia berkelakuan yang lain lagi gitu. Berarti dia masih tergantung pada waktu, berarti dia masih fungsi waktu. Nah, Anda ingat bahwa kalau Anda melakukan derivatif dari 2 fungsi waktu atau perkalian 2 fungsi waktu, maka derivatifnya sebagai yang merah saya tuliskan ini. Jadi VT ini semacam E pangkat minus R per L kali T, UT-nya kebetulan sama namanya UT sama dengan fungsi unda ini gitu. Lalu dikalikan mereka berdua, kemudian diderivatifkan. Nah, itu ternyata menurut pelajaran kalkulus itu sama dengan U tidak diapa-apakan, lalu dikalikan dengan derivatif dari V
ditambah V tidak diapa-apakan dalam bentuk aslinya, dikalikan dengan derivatif dari U. Jadi Anda bilang UV aksen tambah VU aksen kalau Anda mau mencari aksen dari V kali U. Nah, kalau Anda mau mencari derivatif V kali U, itu adalah turunan pertama dari V dikalikan dengan U, lalu turunan pertama dari U dikalikan dengan V. Ya. Nah, ini nanti akan kita pergunakan untuk suku yang kedua. Sedangkan untuk suku yang pertama, V0 per R ini semuanya konstanta, tidak berubah terhadap waktu, maka dipindahkan keluar dari DDT, dikalikan dengan L V0 per R, tinggal DDT dari U. Nah, U masih merupakan fungsi waktu. Nah, ini kita tunda dulu untuk bagaimana menyelesaikannya, tapi kita sudah dapat DUDT pada suku pertama. Nah, pada suku kedua, kita lihat yang di dalam kurung kurawal ini, itu harus diperlakukan seperti yang merah ini. Berarti mula-mula di sini eksponensialnya tidak diapa-apakan dulu, tapi U-nya yang diturunkan sehingga mendapatkan DUDT. Ya. Lalu gantian, U-nya yang tidak diapa-apakan, tapi V-nya yang diderivatifkan. V di sini adalah bentuk eksponensial. Ya, gini. Nah, dengan demikian Anda lihat bahwa, oh sebentar, tadi V0 per R saya keluarkan juga supaya bersatu dengan L, ini semua bagian konstanta. Nah, maka yang tertinggal di dalam itu cuman eksponensial kali U. Nah, itu yang tadi merupakan dua-duanya fungsi waktu, sehingga kita harus menurunkannya menurut yang ini. Ya. Lalu kita melihat bahwa suku pertama masih DUDT, suku kedua yang baru ternyata ada DUDT juga. Jadi DUDT, DUDT, dan juga mereka memiliki masing-masing LV0 per R. LV0 per R. Oleh karena itu saya boleh menyatukan LV0 per R pada dua suku yang pertama ini menjadi LV0 per R kalikan 1 kalikan DUDT untuk bagian yang ini. Lalu LV0 per R kalikan minus, ada minusnya nih, minus eksponensial dikalikan DUDT. Itu untuk mengambil bagian yang ini. Ya. Jadi DUDT-nya digabungkan untuk dua suku pertama yang dibentuk di sini. Sedangkan suku ketiga, nanti dia baru diturunkan DDT-nya terhadap eksponensial, itu dapatnya bentuk eksponensial juga. Ini kekhasan dari fungsi eksponensial. Kalau diturunkan, dia dapat bentuknya semula. Tapi pada bagian pangkatnya, karena tergantung kepada waktu, juga perlu diturunkan. Nah, kalau diturunkan, itu dapatnya min R per L dt, gitu ya. Min R per L. Lalu UT-nya tadi yang tidak berubah, letakkan di sini. Kemudian bagian depannya tetap LV0 per R. Ya. Nah, Anda lihat tuh, L pada bagian pembilang dan penyebut bisa dilenyapkan. R pada bagian penyebut dan pembilang juga bisa dilenyapkan. Lalu tanda minus di sini dan tanda minus di sini nanti menjadi plus, ya, menjadi positif. Jadi dapatnya tinggal V0 U dikalikan eksponensial. Ya. Nah, sekarang baru kita tinjau yang bagian kurawal di sini. Satu kurang eksponensial ini ternyata punya kelakuan sebagai berikut. Ketika T sama dengan 0, ya kan T bergerak dari masa lalu negatif, lalu T sama dengan 0 sekarang, lalu T positif lebih besar dari 0 masa depan. Gitu ya. Ketika tepat T sama dengan 0 di sini, maka 0 dikalikan min R per L adalah 0, maka E pangkat 0 adalah 1, berapapun pangkat 0 pasti dapatnya 1, lalu 1 kurang 1 ini dapatnya 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, seluruh bagian kurawal ini bernilai 0. Dikalikan dengan LV0 per R, dikalikan dengan DUDT, semuanya 0. Ya. Tapi pada saat detik T sama dengan 0 saja. Nah, bagaimana dengan T ketika positif? Ketika ke masa depan. Nah, di sini DUDT kita lihat harga U adalah 1. 1 terus, tetap. Gitu. Nah, maka kalau diturunkan harga 1 terhadap derivatif waktu, maka dapatnya juga 0. Kalau 0 ini dikalikan dengan yang kurawal, dikalikan yang depan, semua dapatnya adalah 0. Dengan demikian, suku ini dari mulai T sama dengan 0 hingga T yang positif, dia semuanya berharga 0. Ya, karena ada faktor-faktor yang mengenolkan, yaitu eksponensial ini pada T sama dengan 0, lalu DUDT ini pada T lebih besar dari 0. Ya. Dengan demikian, tegangan dari induktor itu cuma ditentukan oleh suku yang terakhir ini, yaitu V0, ini V0 yang ini, L sama R udah hilang ya. Kemudian U taruh di belakang, lalu ada eksponensial pangkat min R per L kali T. Dengan demikian, kalau kita mau mendapatkan
daya sesaat pada induktor, kalikan saja tegangan sesaat dengan arus sesaat. Ini arus sesaatnya. Tegangan sesaatnya kita lihat bahwa V0 dikalikan V0 itu jadi V0 kuadrat. Lalu ada 1/R dari arus, itu taruh di sini 1/R. Kemudian eksponensial pangkat min R per L kali T, ini yang berasal dari si tegangan. Tapi ada pula satu kurang eksponensial yang berasal dari si arus. Ini dari si arus. Kemudian UT dari arus dan UT dari tegangan dikalikan, tapi dapatnya U kuadrat T yang sama aja dengan UT ini. Nah, bentuk inilah yang ada di slide saya dalam bentuk yang lebih rapi. Ini tadi tegangan induktor, udah kita buktikan dapatnya ini. Lalu untuk daya sesaatnya, itu udah kita buktikan dapatnya ini. Jadi daya sesaat untuk induktor itu lebih kompleks, lebih rumit bentuknya. Ada bentuk eksponensial, ada juga satu kurang eksponensial. Kalau pada resistor itu cuma satu kurang eksponensial. Semuanya punya V0 kuadrat per R, ya kan? Dan juga semuanya punya UT. Ya. Nah, kalau kita mau membuktikan bahwa pada sistem tertutup, tenaga itu tidak selalu tetap, permanen, atau lestari, tidak ada tenaga yang dihilangkan, tidak ada tenaga yang dibuat, gitu, maka boleh kita katakan bahwa pada rangkaian RL yang tertutup ini, itu daya atau tenaga per waktu yang dihasilkan oleh sumber tegangan itu harusnya sama dengan jumlah daya yang diserap pada resistor dan induktor. Karena tidak ada tenaga atau daya yang lenyap ataupun timbul yang baru, nggak mungkin, ya. Berarti cuma yang berasal dari sumber inilah yang diserap pada komponen pasif. Nah, untuk membuktikan itu, kita bisa melakukan sebagai berikut, PT sama dengan PR tambah PL. Jadi PT tadi adalah daya sesaat yang dibangkitkan oleh sumber tegangan unda, lalu PR itu tadi daya yang diserap resistor, PL itu daya yang diserap induktor. Kita masukkan aja masing-masing bagiannya. Yang PR itu tadi, itu adalah V0 kuadrat per R, lalu dalam kurung kuadrat kalikan U, gitu ya. Nah, yang bagian kuadrat dalam kurung ini akan saya buka menjadi dua bagian, itu menjadi 1 kurang E dikalikan dengan 1 kurang E. Ya kan? Ini kan tadi kuadrat sesungguhnya. Tapi saya buka gitu. Kuadrat itu adalah perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri kan? Nah, makanya dapatnya bentuk ini. Ini V0 kuadrat per R, ini U, itu semuanya daya resistor. Sampai sini. Lalu ditambah dengan daya induktor. Nah, daya induktor yang tadi ada V0 kuadrat per R, ada bentuk eksponensialnya, juga ada bentuk 1 kurang eksponensial, lalu ada bentuk UT-nya. Nah, kalau kita lihat kedua suku ini, ada kemiripan di antara mereka, yaitu sama-sama memiliki V0 kuadrat per R. Sama-sama memiliki U, ya kan? Dan sama-sama memiliki 1 kurang eksponensial. Jadi yang ini itu sama dengan yang ini. Ya. Nah, dengan demikian kalau mereka memang sama, bisa saya keluarkan dari kurung, yaitu ini yang saya keluarkan V0 kuadrat per R karena dua-duanya memiliki, lalu UT juga karena dua-duanya mereka memiliki, lalu 1 kurang eksponensial. Nah, itu karena punya di sini dan di sini. Berarti yang tidak tertinggal, itu yang dikurungkan, yaitu 1 kurang eksponensial, ini yang tertinggal, tambah yang ini, yang juga tertinggal, ya, ditambahkan karena tadi mereka memang operasi penjumlahan, ya. Nah, tetapi yang dalam kurung siku ini sekarang eksponensialnya ternyata bisa melenyapkan karena magnitudonya sama tapi tandanya berbeda, yang satu minus, yang satu plus. Berarti 1 kurang 0 ini semuanya menjadi 1 kurawal kurung siku ini, maka yang tertinggal cuma V0 kuadrat per R dikalikan 1 kurang eksponensial kalikan UT. Dan ini persis seperti tadi kita mendapatkan di soal untuk daya sumber. Tegangan kali arus itu adalah V0 kuadrat per R kalikan 1 kurang eksponensial UT. Jadi persis serupa ini. Jadi dengan demikian terbuktilah bahwa daya yang dibangkitkan oleh sumber unda ini, tegangan unda, itu juga yang diserap pada resistor dan induktor. Daya resistor ditambah daya induktor. Nanti kita akan menggambarkan kurva dari perubahan daya ketiga komponen, ya, baik itu di
sumber, di resistor maupun di induktor, gitu ya. Sewaktu respon transien nanti melenyap, Anda lihat bahwa rangkaian kembali kepada keadaan ajak. Nah, nanti saya tunjukkan mana yang bagian yang transien, mana yang bagian steady state atau ajak. Lalu karena sumbernya bersifat DC pada akhirnya, maka induktor berlaku sebagai hubung singkat atau short dan menyerap daya nol. Nah, itu tadi sudah saya singgung bahwa bentuk ini pada T positif yang sangat lama, ini nanti akan menjadi short circuit. Berarti V-nya sama dengan nol, karena semua konduktor, semua kabel itu dianggap tidak memiliki beda potensial. V sama dengan nol. Tapi boleh punya arus, harga arusnya ada, tapi tegangannya nol, dan resistansnya adalah nol. Ya. Oke, ini dia gambarnya. Ya, jadi ini ditunjukkan daya pada cat power supply atau pada sumber tegangan. Jadi dia mulainya kalau kita gambarkan di sini daya pada sumber tegangan. Jadi satu kurang eksponensial. Eksponensial tadi mulainya dari harga 1, lalu meluruh terus turun ke bawah. Jadi pertama-tama adalah 1 kurang 1 itu dapatnya 0. Nih, 1 kurang 1 itu dapatnya 0. Lalu ketika eksponensialnya makin berkurang, 1 kurang harga yang makin kecil, itu menjadi makin besar, makin besar, sehingga pada saatnya semua yang di dalam kurung ini, maaf di sini aja, semua yang dalam kurung ini nanti akan berharga 1, yang tertinggal cuma V0 kuadrat bagi R kali 1, harga U1 pada waktu itu kan. Itulah yang merupakan harga tetap di sini. Ini harga V0 kuadrat per R. Ya, oke. Itu untuk daya sesaat di power supply. Kemudian daya sesaat di resistor itu ternyata hampir mirip seperti pada di sumber tegangan gitu, hampir mirip, tapi dia berkurang sedikit. Nah, ini kan nggak tepat bertimpaan dengan yang biru pada awal-awal, misalnya pada T kurang dari 5 detik gitu, atau T kurang dari 6 detik, dia masih tidak tepat dengan yang biru. Tapi begitu T sama dengan 6, ini udah sama. Semua daya yang dihasilkan oleh sumber tegangan itu diserap hanya oleh resistor. Ya. Nah, mengapa pada waktu sebelumnya daya pada resistor itu tidak setinggi daya dari sumber tegangan? Karena dibaginya dengan induktor. Induktor juga punya profil seperti demikian. Mula-mula nol lalu meningkat dengan cepat. Nah, itu mengurangi bagian dari si resistor. Jadi sebagian dari sumber tegangan dipakai juga oleh induktor. Tapi kemudian setelah T sama dengan 1, atau sedikit lebih dari sebelum 1 pun, itu dia mulai berkurang menuju 0, nggak tepat 0 sebenarnya, tapi inilah dia kurva meluruh. Inilah kurva eksponensial yang berpangkat negatif, ya. Ini meluruh. Meluruh terus menuju ke 0 harganya. Pada T sama dengan 6 praktis kita bilang itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian, pada saat T sama dengan 6 dan seterusnya, inilah baru induktor itu berkelakuan seperti short circuit. Kalau berkelakuan sebagai short circuit, maka dia tidak menyerap daya lagi dari sumber tegangan. Semua daya yang dihasilkan sumber tegangan diambil oleh resistor. Ini resistor sepenuhnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan masa steady state, masa ajak, keadaan ajak dari T sama dengan 6 dan seterusnya ke arah positif gitu ya. Sementara masa antara 0 sampai 6 inilah yang disebut dengan masa transien. Ya, kenapa? Karena di situ masih terjadi perubahan daya, perubahan tegangan, perubahan arus terhadap waktu. Kan masih kelihatan nih, masih ada transisinya, masih ada transiennya gitu orang bilang. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah bagian transien dari si induktor, ini bagian transien daripada si resistor, dan ini bagian transien dari si sumber. Tapi setelah itu dia menjadi DC mulai detik ke-6 dan seterusnya. Ya. Kalau pada komponen yang AC, ini kan memang tujuan kita, bagaimana kita menentukan daya kalau tegangannya sekarang adalah Vm cosinus omega T, arus sebagai keluaran, nanti lewat di resistor dan di induktor. Nah, pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas habis-habisan untuk mendapatkan harga I ini.
dan bentuknya pasti bentuk sinusoidal juga dengan suatu arus puncak IM, lalu kosinus untuk menunjukkan sinyal real, kemudian menggunakan frekuensi sudut omega dan sudut fase phi, ya. Oke, jadi sinusoidal dalam bentuk kosinus. Nah, kalau mau dibuka lagi arus puncaknya, itu adalah hubungannya dengan sumber tegangan Pm per akar R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Sedangkan sudut phi itulah minus arcus tangent omega L per R. Nah, ini sudah kita turunkan berkali-kali 2 minggu yang lalu, jadi tidak akan saya uraikan lagi. Pokoknya Anda dapat jawabannya serupa begini ya. Nah, sekarang kita pusatkan perhatian kepada si daya sesaat. Daya sesaat berarti V kali I, dari V kita dapat Vm, dari I kita dapat Im, lalu kosinus omega T tambah phi ini dari si arus, lalu kosinus omega T itu dari si tegangan. Nah, jadi tinggal diatur aja bagian-bagian sumbangan dari setiap tegangan dan arus. Oke. Nah, cuman kita lihat sekarang ada bentuk kosinus kali kosinus. Kayak kosinus alfa kali kosinus beta gitu ya. Nah, itu bisa diurai menurut hubungan sebagai berikut. Kosinus alfa kali kosinus beta itulah setengah dari kosinus sudutnya dijumlahkan, ditambah kosinus sudutnya dikurangkan. Nah, sehingga bisa dituliskan juga daya sesaat pada rangkaian AC ini sebagai Vm kali Im per 2, per 2-nya itu dari setengah ini, lalu ketika dijumlahkan alfa tambah beta, berarti omega T tambah phi ditambahkan dengan omega T, berarti dapatnya 2 omega T tambah phi. Nah, ini yang penjumlahan. 2 omega T tambah phi. Itu alfa tambah beta. Kalau alfa kurang beta, berarti omega T tambah phi kurang omega T. Nah, berarti tinggal phi saja. Nah, itu yang hasil pengurangannya itu yang ini. Ya, oke. Nah, dengan demikian kita bisa mendistribusikan koefisien Vm per Im per 2 ini kepada kedua suku yang di dalam kurung siku, sehingga kita bisa menuliskan ini yang tadi di bagian belakang, kosinus phi-nya saya letakkan di depan, lalu ada bagian yang tertinggal itu adalah yang ini. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kedua suku ini? Yang pertama, itu tidak tergantung kepada waktu. Tidak ada T sama sekali. Jadi dia merupakan suatu konstanta ini. Ini konstanta. Nah, sementara yang bagian suku kedua masih tergantung kepada waktu, lalu bagian frekuensinya menjadi 2 omega. Nah, padahal tadi dari sumber, baik itu tegangan maupun arus, itu selalu frekuensinya omega. Ini juga frekuensinya omega. Ya. Tapi ketika sudah menjadi daya sesaat, itu berubah menjadi 2 omega di sini. Berarti frekuensinya meningkat 2 kali lipat daripada frekuensi sumber, dari frekuensi tegangan dan arus tadi. Dan kemudian periodenya berarti berkurang separuh. Nah, jadi kalau frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode, kalau frekuensinya meningkat 2 kali, berarti periodenya berkurang separuhnya, gitu ya. Jadi kita akan lihat efeknya pada gambar. Nah, karena gelombang sinus dan kosinus itu memiliki rata sama dengan 0, Anda bisa bayangkan kalau suku ini saya integralkan, kemudian saya bagi dengan waktu integrasi sama aja mencari rata-rata, maka Anda mendapatkan pasti harga 0, baik yang fungsi kosinus maupun sinus. Atau waktu saya melakukan integral itu kan sama aja, saya mencari luasan di bawah kurva. Nah, kalau Anda lihat gelombang kosinus maupun sinus, itu pasti ada bagian puncak dan bagian lembah. Nah, luasan di bawah puncak dan luasan di atas lembah itu sama besarnya, cuman tandanya berbeda. Yang puncak itu tandanya positif, yang lembah itu tandanya negatif. Ketika diintegralkan, maka luasan itu dijumlahkan positif dengan negatif, maka dapatnya 0. Ya, saling melenyapkan. Dengan demikian, harga rata-rata dari fungsi kosinus dan sinus itu selalu 0. Ya. Dengan demikian nanti kita bisa meneruskan pada topik tentang daya rata untuk rangkaian AC pada rangkaian RL, nanti daya ratanya hanya ditetapkan oleh bagian depan ini, karena bagian belakangnya 0. Ya, setengah Vm Im kosinus phi. Ya. Jadi ini baru saya menunjukkan daya rata sebenarnya yang pada sumber ini. Ya, tapi karena arusnya tadi bersifat seri untuk semuanya, maka berlakulah arus yang ini
untuk seluruh R dan L. Nah, cuman kita mungkin memerlukan mencari tegangan pada R, tegangan pada L untuk mencari daya yang diserap pada masing-masing komponen ini ketika menggunakan sumber sinusoidal. Ya, tapi nanti pada waktunya kita akan sampai ke situ juga. Nah, definisi daya rata sebagai berikut. Untuk mendefinisikan daya rata diperlukan batasan yang jelas dari rentang waktu selama daya sesaat mengalami proses pererataan. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah daya sesaat yang barusan saja kita bahas. Nah, daya sesaat ternyata memiliki dua manfaat untuk diketahui. Yang pertama itu adalah setiap piranti sesungguhnya memiliki batas kemampuan menampung daya atau batas menerima daya gitu ya. Kalau batas itu dilewati atau diterobos, maka piranti itu bisa rusak. Nah, oleh karena itu kalau Anda beli alat listrik atau piranti listrik, biasanya Anda harus memperhatikan yang namanya rating daya. Rating daya itu batas daya yang masih bisa dikonsumsi oleh piranti itu tanpa merusak. Tapi kalau dilewati, pasti efeknya akan merusak. Nah, yang paling mudah itu kalau kita lihat, mungkin Anda pernah bereksperimen atau ada praktikum menggunakan resistor gitu waktu mata kuliah praktikum fisika misalnya pas rangkaian listrik. Nah, kalau resistor itu Anda baca pada nilainya yang tertera pada bagian-bagian pita yang ada di tubuhnya, di bodinya itu, ada pita warna emas, ada pita warna merah, warna kuning gitu. Nah, pita yang terakhir itu menunjukkan rating dayanya sesungguhnya. Atau kalau nggak tertera di situ ya lihat aja di lembar spesifikasinya. Dayanya ada yang 2 watt, ada yang 4 watt misalkan gitu. Nah, berarti kalau pada suatu saat resistor itu dipakai pada rangkaian dan kemudian dia menerima daya di atas ratingnya, ada kemungkinan resistor itu akan terbakar dan tidak berfungsi lagi. Ya, nah berarti kita mesti menjaga daya sesaat itu jangan pernah melebihi rating daya pada komponen atau piranti yang sedang ditinjau. Ya, jadi itu kegunaan pertama dari daya sesaat untuk dijaga jangan sampai melampaui rating daya, batas daya. Nah, yang kedua itu adalah untuk menentukan daya rata. Untuk menentukan daya rata itu ternyata dibutuhkan informasi tentang daya sesaat. Ya. Nah, rumus dari daya rata itu seperti di sini, integral dari waktu T1 sampai T2 dari daya sesaat terhadap dt, kemudian hasil integrasinya dibagi dengan rentang waktu di antara T2 kurang T1 tersebut. Itulah yang disebut dengan daya rata. Nah, daya rata itu nanti akan bersifat tetap seperti konstan gitu di dalam rentang waktu antara T1 dan T2. Setelah dia dihitung, dia tidak tergantung lagi kepada waktu. Tapi waktu kita menentukan mau dihitung dari batas mana ke batas mana, sebenarnya daya rata masih tergantung kepada waktu. Jadi daya rata kemungkinan bisa berbeda-beda hasilnya kalau Anda berbeda-beda menentukan T1 dan T2-nya, gitu ya. Nah, kebergantungan P terhadap rentang waktu itu menjadi lebih sederhana kalau daya sesaat dari PT ini bersifat berkala atau periodik. Jadi kalau daya sesaatnya memiliki sifat perulangan, nanti lebih mudah kita menentukan daya ratanya dan tidak tergantung kepada rentang waktu di mana kita sedang menghitung daya rata. Ya, oke, ini contohnya. Jadi kita punya suatu gelombang yang menunjukkan daya sesaat. Dan daya sesaatnya itu ternyata menunjukkan keberulangan. Buktinya begini. Mulai pada T sama dengan 0, daya sesaatnya adalah suatu puncak yang rendah. Lalu lanjut ke lembah yang tidak terlalu dalam. Lalu baru menuju ke puncak yang sesungguhnya. Ini puncak yang paling tinggi di sini. Lalu turun ke lembah yang paling dalam. Lalu naik lagi ke puncak yang tidak begitu tinggi, lalu ke lembah yang tidak begitu dalam, lalu ke puncak yang sesungguhnya, lalu turun ke lembah yang paling dalam. Dan seterusnya. Anda bisa melihat polanya kan? Nah, dengan demikian kita bisa mengambil yang namanya satu periode itu adalah dari satu kejadian yaitu pada suatu saat T, kemudian berulang lagi pada saat yang berikutnya. Jadi misalnya membandingkan antara lembah ini dengan lembah ini. Itu satu periode. Puncak ini, puncak tertinggi dengan puncak tertinggi. Itu juga rentang waktu satu periode. Misalnya dari lembah yang terdalam ke lembah yang terdalam. Itu juga satu periode. Gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan perulangan itu satu periode. Gitu ya.
Makanya dituliskan dalam bentuk rumus matematika, keberulangan atau periodisitas gitu, itu dinyatakan sebagai fungsi T kecil, itu sama dengan fungsi T kecil ditambah T besar. Dengan T itu adalah periode. Jadi ketika Anda mengukur nilai fungsi itu pada saat T, dan pada saat T tambah T besar, itu nilai fungsinya sama. Jadi kalau dapat puncak yang tertinggi, ya dapat puncak yang tertinggi lagi setelah melewati satu periode. Ya, gitu. Nah, dengan demikian kita boleh menghitung periode itu baik dari T1 sampai T1 tambah T besar atau dari Tx sampai ke Tx tambah T besar sepanjang penjumlahannya atau lewatnya itu sepanjang satu periode waktu. Oke. Nah, berarti kalau kita mau menghitung masing-masing daya rata untuk rentang waktu yang dua tadi, dari T1 sampai T1T besar, atau dari Tx sampai Txt besar, kita bisa mendapatkan dua nilai dari daya rata, yang P1 dan Px. Namun, karena ini melibatkan integral, dan integral itu sama aja mencari luas di bawah kurva, nah kalau kita perhatikan luas di antara T1 sampai T1T besar, itu bisa saya arsir yang bagian sini, ini diarsir, lalu yang bagian bawah ini diarsir tapi dapat nilai luas negatif, lalu diarsir lagi sampai T1 tambah T besar. Nah, itu semuanya dijumlahkan. Nah, itu bisalah Anda bayangkan bagaimana menjumlahkannya. Nah, lalu yang gaya rata yang kedua, itu mulai dari Tx, berarti diarsir di bawah kurva ini, itu menunjukkan luasan. Ikut juga yang lembah ini mengurangi, lalu ini diarsir sampai sini. Nah, ini semuanya diarsir. Nah, pastilah kalau Anda melakukannya itu akan mendapatkan nilai luasan yang sama besarnya. Ya, sama besarnya. Dengan demikian, bagian ini, bagian integralnya itu sama nilainya, lalu dibagi dengan T yang sama juga. Dengan demikian, P1 sama dengan Px. Ya, oke. Jadi pertimbangannya menggunakan integral sebagai luasan di bawah kurva. Gitu ya. Dengan demikian, daya rata dapat dihitung dengan mengintegralkan daya sesaat pada rentang waktu yang manapun selama satu periode, lalu dibagi dengan lamanya periode tersebut. Jadi Anda boleh pakai yang harganya itu X-nya itu boleh diganti-ganti. Bisa lagi di sebelah sini misalnya, pas waktu di lembah, dengan yang di lembah gitu, nanti tetap dapat daya ratanya juga sama. Ya, oke, asalkan satu periode. Nah, sekarang kalau kita teruskan dengan input dengan yang sinusoidal aja, kalau tadi ini memang berkala, tapi bukan sinusoidal, ya. Sinusoidal yang seperti sinus atau kosinus yang lebih teratur. Ya, ini agak parah ini, tapi tetap periode. Oke. Nah, berarti tegangannya adalah Vm cosinus omega T tambah theta, bentuk umum. Lalu arusnya Im cosinus omega T tambah phi, berbeda amplitudo, berbeda sudut fase, tapi mesti sama frekuensi sudut omega. Maka daya sesaatnya kalikan saja V kali I. Vm dari tegangan, Im dari arus, cosinus omega T tambah theta dari tegangan, cosinus omega T tambah phi dari arus. Cosinus kali cosinus tadi adalah setengah dari cosinus jumlahan, ini jumlahan yang bagian sini, dan selisih dari kedua sudut fase. Jadi ketika dijumlah dapatnya 2 omega T tambah theta tambah phi, tapi ketika dikurangkan omega T kurang omega T hilang, lalu theta kurang phi. Ya, oke. Nah, lagi-lagi pada rumus daya sesaat di apa ini, di piranti ini yang memiliki tegangan dan arus berbentuk sinusoidal. Jadi ini berlaku baik untuk di resistor maupun di induktor tadi ya. Untuk yang ini rangkaian RL kan kita mau tahu berapa daya di R, berapa daya di L. Nah, itu dibahas secara umum dulu di sini. Diambil tegangannya secara umum, arusnya secara umum, lalu kita dapat bentuk serupa ini. Ini berlaku di piranti, seperti komponen pasif tadi. Nah, Anda lihat bahwa bagian depan ini tidak tergantung kepada waktu. Sedangkan suku yang di belakang masih tergantung kepada waktu dengan frekuensi melipat 2 kali dari yang sebelumnya. Nah, pada tegangan omega, pada arus omega, tapi pada daya sesaat jadi 2 omega. Berarti dengan demikian periodenya berubah dari T besar menjadi separuh atau setengah T besar. Ya.
Oke, nah lalu kalau dirata-ratakan, maka mau mencari rata-rata itu ini mesti diintegralkan dari sesaat. Waktu ini diintegralkan, maka ini akan menjadi nol. Semua fungsi kosinus atau sinus diintegralkan pada satu periodenya pasti bernilai nol. Berarti yang tertinggal cuma bagian depan ini diintegralkan kemudian dibagi dengan waktu periode, akhirnya dapatnya ini juga, yaitu setengah Vm Im kosinus theta kurang phi. Jadi dengan demikian, daya rata pada suatu piranti itu selalu berbentuk demikian. Sebenarnya di sumber tegangan pun juga bentuknya serupa ini untuk daya rata. Ya, oke. Berarti kita harus mencari tegangan puncak, arus puncak, sudut fase dari masing-masing tegangan dan arus, baru kita bisa mendapatkan daya rata. Jangan lupa ada faktor setengah di depannya. Nah, kita mulailah pakai contoh soal yang menggunakan angka. Jadi ada suatu tegangan pada lingkup waktu diketahui Vt sama dengan 4 kosinus V per 6T. Oke, supaya saya bisa istirahat sebentar. Berapakah frekuensi sudut dari tegangan tersebut? V per 6. V per 6, betul. Apa satuannya, Dek? Radian per second. Betul, radian per second. Terima kasih. Nah, lanjut lagi. Berapa sudut fase dari tegangan ini? 0 derajat. Betul, 0 derajat. Jadi kalau tidak dituliskan, tetanya itu dianggap 0 derajat. Ingat ya, jadi jangan bingung-bingung nanti mencari informasi sudut fase dari tegangan yang tidak dituliskan. Anggap aja 0. Dah. Nah, kemudian tegangan ini dikenakan di ujung-ujung dari suatu impedans. Akhirnya dipakai juga impedans di sini dengan nilai 2 magnitudonya 60 derajat sudut fasenya. Ya. Jadi kita nggak tahu apakah ini resistor, apakah ini induktor atau kapasitor gitu. Pokoknya dianggap sebagai suatu impedans saja. Dan berarti di sini sudah terkandung adanya omega. Omega dari mana dapatnya? Ya dari pi per 6 tadi. Gitu ya. Karena kan untuk mendapatkan ZR, ZC, ZI gitu kan mengandung omega khususnya untuk ZC sama ZI. Induktor dan ZL untuk induktor dan kapasitor gitu ya. Tapi untuk resistor ya sama dengan resistance itu sendiri gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan daya rata dan daya sesaat dari impedans ini. Ya, jadi kita cuma tahu ada tegangan di ujung-ujungnya, lalu ada harga impedansnya. Satu informasi lagi kita yang belum tahu adalah arusnya. Karena untuk menentukan daya sesaat kita perlu tahu tegangan dan arus. Nah, oleh karena kita udah tahu tegangan dalam domain waktu, maka ubah dulu menjadi fasor tegangan. Nah, gampang. Ambil aja amplitudo di sini, jadikan magnitudo. Ambil saja sudut fase yang 0 derajat, theta sama dengan 0, itu jadikan sudut fase di sini. Ya. Nah, kemudian kalau udah dalam bentuk impedans, maka berlaku hukum Ohm untuk tegangan dan arus. Maka kalau kita bagikan antara fasor tegangan dengan impedans, kita dapat fasor arus. Gampang ini karena udah dalam bentuk polar. Jadi magnitudo itu dibagikan 4/2 dapat 2. Sedangkan sudut fase dikurangkan 0 derajat kurang 60 derajat. Jadi minus 60 derajat. Inilah fasor arus yang biasanya dituliskan dalam bentuk I tegak besar tebal gitu ya, tapi di sini nggak ditulis sih. Satuannya ampere. Nah, baru dari sini kita langsung bisa mendapatkan daya rata. Mengapa? Karena daya rata kan rumusnya tadi setengah VMIM kosinus theta kurang phi. Semua informasi sudah kita miliki. Tegangan puncak itu bisa dari informasi soal. Arus puncak ini bisa sama aja dengan magnitudo dari fasor arus. Sudut fase dari tegangan tadi nggak ditulis maka 0. Sudut fasenya dari arus ini minus 60 derajat. Jadi semuanya sudah ada. Maka tinggal kita masukkan setengah, VM-nya ambil 4, IM-nya ambil 2 dari magnitudo ini, lalu theta-nya tadilah 0, phi-nya adalah minus 60 derajat. 0 kurang 60 atau 0 kurang minus 60 derajat, itu menjadi positif 60. Nah, kosinus 60 derajat adalah separuh, setengah. Nah, setengah kali 2, 1, 1 kali 4, 4, 4 kali setengah, 2, dapatnya 2 watt. Jadi daya rata dari piranti ini itu adalah 2 watt.
Ya. Kemudian kalau ditanya daya sesaat, maka kita harus kembali ke domain waktu. Nah, tegangan dan arus mesti kita tuliskan dalam bentuk ini, VT 4 cosinus V per 6T, ini dari soal. Sedangkan IT ini diambil lagi dari fasornya. Nah, ambil magnitudonya, jadikan amplitudo di sini, jadikan IM, lalu tulis cosinus untuk semua sinyal yang real, lalu ambil frekuensi sudut yang sama. Karena dalam rangkaian linear, semua frekuensi sudut harganya sama dari mulai sumber ke output. Ya. Jadi dengan demikian di sini V per 6 kalikan T, lalu tadi ini tadi sudut fasenya dari fasor arus minus 60 derajat. Oke, nah kalikanlah ini. Nah, kalau dikalikan 4 kali 2 dapat 8, cosinus VT per 6 kalikan cosinus VT per 6 kurang 60 derajat. Nah, cosinus kali cosinus tadi menggunakan hubungan separuh dari cosinus jumlah sudut ditambah separuh dari kosinus selisih sudut. Nah, itu saya tinggalkan untuk Anda lakukan sendiri. Nanti dapatnya adalah 2 ditambah 4 kosinus VT per 3 kurang 60 derajat watt. Ya. Nah, Anda lihat tuh, sekarang ketika jadi daya sesaat, frekuensi sudutnya menjadi V per 3, yang ternyata 2 kali lipat dari V per 6. Nah, 2 omega tadi. Jadi betul ini hitungan kita. Nah, tapi sekarang kita punya komponen yang konstan 2, yang tadi kita sudah bahas juga, yaitu bagian depan ini, bagian yang ini. Yang tidak tergantung kepada waktu, nah, itu yang menyumbang konstanta 2 itu, 2 watt. Ya, 2 watt. Sedangkan ini yang menyumbang masih tergantung kepada waktu. Oke, jadi sebenarnya ketika Anda mencari daya sesaat ini, daya rata juga kedapatan dari sini. Ini daya rata-rata, karena yang ini yang kalau diintegralkan nanti 0, yang 2 ini sama aja dengan 2 yang ini. Jadi kalau Anda mau mencari daya sesaat dulu, itu bisa juga baru kemudian daya rata, tidak perlu pakai rumus setengah VMIM cosinus ini, ambil aja 2 yang ini, itu sudah jawaban untuk daya rata. Ya. Oke, kalau digambarkan dalam diagram waktu, maka kelihatanlah ketiga besaran itu seperti ini. Kita mulai dari tegangan. Tegangan adalah 4 kosinus V per 6T, berarti amplitudonya 4. Tegangan puncaknya itu adalah 4. Mana dia? Ini dia. Ini 4 volt. Jadi dia menggunakan kurva yang hijau ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa dari puncak ke puncak itu membutuhkan waktu 12 detik. Nah, berarti T besar itu 12 detik. Apakah betul antara digambar dengan dihitungan? Dihitungan kita tahu omega adalah V per 6, tapi ada hubungan antara omega dengan frekuensi. Jadi ini frekuensi sudut, yang ini kan frekuensi linear, yang satuannya seperdetik atau hertz. Nah, penghubung mereka adalah 2pi. Ya kan, omega sama dengan 2pf. Ini pelajaran yang minggu lalu. Sementara juga ada hubungan bahwa frekuensi itu adalah berkebalikan dengan periode 1 per T besar. Maka saya bisa menulisnya omega sama dengan 2pi kalikan F, F-nya diganti dengan seperti, maka dapatnya 2pi per T besar. Berarti antara T dengan omega itu bisa kita dapatkan T sama dengan 2pi per omega. Ya, kalau ini diketahui omeganya mau dicari periodenya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dari sumber tegangan itu ada pi per 6 radian per detik, gitu ya. Maka periodenya itu adalah 2pi dibagi dengan pi per 6. Pi sama pi hilang, 6-nya naik ke atas, dapatnya 12 sekon, 2 kali 6. Ya. Berarti betul gambar ini memang dari puncak ke puncak itu 12 sekon. Ya. Itu untuk tegangan. Bagaimana dengan arus? Arus adalah 2 kosinus pi T per 6 kurang 60 derajat. Berarti amplitudonya adalah 2 ampere. Kemudian periodenya sama, 12 sekon juga, tapi dia tergeser. Tergeser sejauh minus 60 derajat. Jadi saya tanya dulu kepada Anda semua. Kalau di sini harga phi bernilai negatif, maka arusnya itu mendahului tegangan, ataukah arusnya ketinggalan dari tegangan? Coba jawab. Ketinggalan. Ketinggalan. Jadi kalau dapatnya negatif, dia akan ketinggalan sebesar 60 derajat. Nah, coba kita buktikan. Nah, ini dia gambarnya. Betul bahwa puncaknya adalah 2 ampere. Ini skalanya memang berbeda antara tegangan sama arus. Nah, jadi ini 2 ampere, ini 4
fall, digabung-gabung. Oke, nah ini puncaknya. Kemudian kalau kita lihat dia ketinggalannya, bandingkan aja dengan puncak tegangan. Puncak tegangan sudah diperoleh pada saat T sama dengan 0, tapi puncak arus baru terjadi sekitar lewat 2, tapi sebelum 3 mungkin sekitar 2,5 detik gitu. Nah, berarti dia ketinggalan lah sejauh dalam waktu 2,5 detik. Nah, 2,5 detik itu bisa Anda convert, Anda ubah dengan menggunakan frekuensi sudut agar mendapatkan nilai 60 derajat. Nah, coba lakukan. Apakah memang betul sekitar 2,5 detik di grafik itu kalau dikonversi kembali menjadi sudut, itu dapatnya 60 derajat. Ya, kan karena masih ingat kemarin bahwa sumbu mendatar itu bisa dinyatakan sebagai waktu, bisa juga dinyatakan sebagai sudut kan, omega T di sini sudutnya kan. Nah, berarti penghubungnya adalah si omega. Nah, kalau Anda dapatkan satu harga di sini dalam bentuk detik, lalu dibagikan dengan yang omega, seharusnya Anda dapat dalam bentuk radian mungkin. Ya, coba Anda lakukan sendiri. Nah, satu lagi itu adalah tentang si daya sesaat. Nah, daya sesaatnya itu yang bagian ini, 2 tambah 4 kosinus VT per 3 kurang 60 derajat. Nah, mula-mula yang kita lihat dulu adalah bagian yang 2 ini. Nah, kalau 2 ini kita lenyapkan, maka kita akan mendapatkan bentuk kosinus yang sempurna dengan amplitudo 4 watt dalam hal ini. Nah, tapi ternyata ini puncaknya 6 watt. Mengapa? Karena yang 4 watt itu ketambahan 2. Gitu. Lalu yang lembahnya itu harusnya minus 4 watt kalau tidak ada bagian yang 2 ini. Ya kan? Bentuk kosinus yang sempurna berarti dari 4 ke minus 4 kan? Minus 1 kali kosinus itu harganya cuma minus 1 sampai 1 dikalikan 4, berarti harusnya dari positif 4 sampai minus 4. Tapi yang minus 4 di lembah itu juga ketambahan 2, maka di sini dapatnya minus 2 watt. Nah, jadi dengan demikian bisa terlihat bahwa kurva dari si daya sesaat itu bukan kurva kosinus yang simetri. Bagian atas sama bagiannya bawahnya tidak sama luasnya, gitu ya. Karena ada offset, ada komponen DC, komponen yang tetap itu sebesar 2 watt. Ya. Oke, nah bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensinya tadi V per 6 menimbulkan periode 12 detik. Nah, kalau V per 3 seharusnya separuh dari 12 detik alias 6 detik. Apa betul periode untuk si kurva daya 6 detik? Coba dari puncak ini T sama dengan 1 ke puncak yang ini T sama dengan 7. Nah, 7 kurang 1 memang betul 6 detik. Dengan demikian memang gambarnya benar, menunjukkan bahwa antara tegangan, arus, dan daya memiliki hubungan seperti gambar ini. Kemudian kita mau melihat daya rata pada komponen yang sepenuhnya resistor. Ya, tadi kan cuma piranti dengan impedans tertentu nih, kedua 60 derajat. Nah, berarti mesti ada bagian resistifnya sama kapasitifnya gitu. Tapi kalau resistif seluruhnya, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, setengah VMIM kosinus theta kurang phi. Tapi Anda tahu bahwa pada tegangan dan arus resistor, itu sudut fasenya sama besar, atau tidak terjadi perbedaan sudut fase, atau tegangan dan arus pada resistor ini punya gelombang yang bertimpaan. Nah, dengan demikian, theta kurang phi pada rumus ini, rumus yang aslinya ini kan, theta kurang phi, karena sama besar, ini hasilnya 0, kosinus 0 itu 1. Nah, kalau 1 berarti tinggal setengah Vm kali IM. Jadi gampang untuk daya pada resistor itu cukup kalikan tegangan puncak dan arus puncaknya, jangan lupa kalikan setengah. Ya. Nah, lalu karena hubungan tegangan dan arus itu tetap mengikuti hukum Ohm, maka kita bisa mendapatkan arus rata pada resistor itu hanya menggunakan arus saja atau tegangan saja. Jadi Vm di sini sama dengan IM per R, IM kali IM kuadrat kalikan R, itu kita dapat daya rata pada resistor, atau IM di sini sama dengan Vm per R. Jadi Vm kali Vm itu Vm kuadrat, lalu R-nya diletakkan di bawah. Jadi dengan demikian mudah ya pada resistor menentukan daya rata. Namun hati-hati, tegangan dan arus yang dipergunakan pada rumus-rumus di atas ini, itu seharusnya adalah tegangan di ujung-ujung resistor dan arus yang mengaliri resistor tersebut, bukan tegangan atau arus lainnya. Jadi ternyata
banyak juga kejadian bahwa ketika menghitung daya pada resistor, daya rata, itu ternyata dipergunakan harga tegangan dan arus bukan yang ada pada resistor tersebut. Jadi karena Anda merasa bahwa, oh ini sudah dapat suatu nilai tegangan, pakai saja untuk menentukan daya rata resistor. Padahal itu bukan tegangan dari resistor. Mungkin itu tegangan dari sumber gitu ya. Anda tidak bisa menggunakannya langsung seperti pada rumus ini. Anda mesti memastikan dulu bahwa yang terlibat itu adalah VM dan IM dari resistor yang ditinjau ya. Itu cuma peringatan aja. Nah, sekarang kalau kita lihat pada komponen yang reaktif murni, yaitu induktor atau kapasitor. Nah, Anda lihat bahwa tadi waktu kita membicarakan tegangan dan arus pada induktor dan kapasitor, kalau berbentuk sinusoidal, itu ternyata memiliki selisih sudut fase sebesar plus minus 90 derajat. Jadi pada induktor itu selisihnya 90 derajat karena tegangan mendahului arus, kemudian pada kapasitor itu minus 90 derajat karena tegangan ketinggalan dari arus, gitu kan. Nah, dengan demikian ketika dimasukkan ke rumus rata-rata untuk reaktif komponen reaktif murni ini, dapatlah di sini kosinus tambah kurang 90 derajat. Dan itu harganya adalah 0. Nah, kalau 0 dikalikan berapapun, dapat 0. Jadi dengan demikian, daya rata yang diberikan pada satu rangkaian yang sepenuhnya tersusun dari induktor ataupun kapasitor ideal, itu adalah 0. Ya. Lalu, daya sesaat yang diberikan pada rangkaian demikian adalah 0, tapi hanya pada saat-saat tertentu saja. Kalau daya ratanya 0, bukan berarti daya sesaatnya juga 0. Tidak, Dek. Jadi kalau Anda lihat di sini, si kurva warna biru, itu ketika tegangan itu bernilai 0, ini kan di sini tegangan hijau ini dari harga negatif pindah ke positif nih. Tapi sempat bernilai 0 di sini, dan maka dayanya di sini 0. Yang di sini tegangannya sebenarnya tidak 0, tapi arusnya yang 0. Arus yang 0 itu juga mengakibatkan daya sesaat 0. Lalu di sini, ini lagi-lagi tegangannya yang 0. Arusnya ada harganya, tetapi daya sesaat juga 0. Jadi Anda bisa lihat ketika tegangan atau arus bernilai 0, pasti daya sesaatnya 0. Di luar itu dia punya harga. Jadi dengan demikian, meskipun daya rata dari komponen reaktif itu 0, belum tentu daya sesaatnya 0. Lihat waktunya. Ketika tegangan atau arusnya bernilai 0, baru daya sesaatnya 0. Ya. Kenapa dapatnya 0 daya rata ini? Karena daya yang mengalir ke dalam satu rangkaian pada satu siklus, itu sama besarnya dengan daya yang mengalir keluar pada siklus lainnya. Anda tahu kan bahwa gelombang sinusoidal itu membentuk puncak lalu membentuk lembah. Itu dianggap sebagai satu siklus. Tapi disusun oleh separuh-separuh siklus, siklus puncak dan siklus lembah. Dan itu sama besarnya atau sama luasan di bawah kurvanya. Dengan demikian ketika kalau waktu mencapai puncak itu mengisi ke dalam kapasitor misalnya, maka ketika bagian lembah keluar lagi muatan tersebut gitu ya. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa daya pada komponen reaktif murni itu sama, daya ratanya itu adalah 0 karena ada satu siklus dayanya masuk, tapi pada siklus berikutnya dayanya keluar sama besarnya. Dengan demikian dayanya rata-ratanya itu adalah 0. Ya. Itu penyebabnya. Tapi itu juga memudahkan perhitungan. Jadi kalau misalnya nanti ada ditanya daya rata pada komponen-komponen induktor kapasitor, ya pasti dapatnya adalah 0. Oke. Nah, terakhir topik kuliah kita pada hari ini itu berhubungan dengan daya rata maksimum. Jadi kita kepingin tahu kalau kita punya suatu sumber tegangan, ya misalnya pada pembangkit tegangan, lalu menghasilkan arus, menghasilkan daya, gitu. Lalu dayanya itu ditransmisikan melewati suatu impedans ZTH ini, lalu baru dikonsumsi di impedans beban. L di sini bukan induktor, L di sini adalah load, LOAD. Jadi ini tempat daya itu dikonsumsi gitu ya, dari pembangkit ke tempat konsumsi. Nah, kalau kita kepingin mendapatkan daya yang sebesar-besarnya di sini, ternyata ada kenyataan mengatakan bahwa kalau ZL itu sama dengan konjugat daripada ZTH,
Jadi ZL sama dengan ZTH pakai tanda bintang, maka barulah si beban ini mendapatkan daya yang paling besar, daya maksimum, ya. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau mengulang kembali bahwa kombinasi antara sumber tegangan TH ini Thevenin dengan impedans Thevenin yang terhubung secara seri itu bisa digantikan oleh sumber arus Norton dengan impedans Norton yang paralel. Jadi kalau pada Thevenin itu diserikan antara sumber tegangan dan impedansnya, tapi pada Norton sumber arus dan impedansnya itu harus terhubung paralel. Itu yang namanya transformasi sumber yang pernah Anda pelajari sebelum UTS gitu ya. Ini kalimatnya, suatu sumber tegangan independen terhubung seri dengan impedans ZTH atau suatu sumber arus independen yang terhubung paralel dengan ZTH. Jadi Z Norton dan ZTH itu sama besarnya, hanya yang satu terhubung seri, yang satu terhubung paralel gitu, itu menyerahkan daya rata maksimum kepada satu beban ZL kalau beban itu memiliki adalah konjugat dari ZTH. Nah, konjugat itu seperti apa? Kita lihat nanti pada contoh soal ini. Suatu rangkaian tersusun sebagai hubungan seri dari sumber tegangan sinusoidal 3 kosinus 100T kurang 3 derajat. Berarti amplitudo 3, kemudian omega 100 radian per detik, lalu sudut fase theta minus 3 derajat. Nah, ini minus 3 derajat. Sorry, yang bagian sini aja. Ya. Oke, lalu terhubung seri dengan resistor 500 ohm dan induktor 30 mH dan satu impedans yang tidak diketahui, Z tanda tanya ini. Jika ingin dipastikan bahwa sumber tegangan tersebut memasuk daya rata terbesar kepada impedans yang tidak diketahui, berapakah nilai impedans itu seharusnya? Jadi yang ditanya adalah Z tanda tanya ini. Nah, gambar di atas sudah menampilkan rangkaian yang dimaksud dengan komponen-komponennya telah ditulis dalam bentuk fasor. Nah, ini adalah dalam bentuk fasor tegangannya di sini. Oke. Tapi impedans yang tidak diketahui terlihat terhubung seri dengan yang Thevenin. Yang Thevenin itu juga sudah diubah menjadi bentuk impedans 30 mH ini berarti 30 kali J omega L kan untuk membentuk impedans induktor. J-nya ini, omega-nya itu 100, lalu kali L 30 kali 10 pangkat minus 3. 30 kali 100 itu 3000, 3000 kali mili 10 pangkat minus 3 dapatnya 3. Nah, ini dia. Makanya dapatnya di sini ditulis J3 ohm, ya. Oke. Nah, terus hubungan antara Z tanda tanya ini dengan ZTH, ZTH berarti karena ini hubungan seri adalah 500 tambah J3, Z tanda tanya ini mesti konjugat dari 500 tambah J3 dan itu adalah 500 kurang J3. Jadi yang disebut dengan konjugat kompleks itu adalah dua bilangan kompleks yang bagian realnya sama, dalam hal ini adalah 500 dan 500, bagian imajinernya itu berlawanan tanda. Jadi sama besar juga J3 harga mutlaknya, tapi satu tandanya positif, yang satu tandanya negatif. Itu yang dimaksud dengan konjugat. Ya, karena rangkaian tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk yang tepat, maka daya rata maksimum yang akan dipasok sumber kepada impedans yang tidak diketahui, manakala nilai impedansnya adalah ZTH konjugat, alias 500 kurang J3. Nah, nilai impedans ini dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Yang termudah adalah bagian realnya ini dipasok oleh suatu resistor, 500 ohm. Nah, bagian imajinernya minus J3, minus J kan mengingatkan kita pada kapasitor. Berarti kita punya kapasitor sebesar minus J3 ohm atau impedans kapasitif lebih tepatnya. Nah, karena frekuensi kerjanya kita tahu 100 radian per sekon, maka kita bisa cari harga kapasitans yang terlibat adalah sebagai berikut. XC ini menunjukkan bagian impedans atau reaktan dari kapasitif, lalu 1 per J omega C. 1 per J itu jadi min J. Tapi nggak usah, J-nya tetap aja di bawah sini. Kemudian, karena kita mau cari C, C-nya diletakkan ke sebelah kiri, XC-nya yang ke sebelah kanan. Nah, mereka pindah tempat, gitu. Lalu omega-nya dituliskan 100, XC-nya tadi diketahui min J3 dari konjugat ini. Min J3. Maka Anda bisa mengalihkan J dengan J, dapat J kuadrat alias minus 1. Minus 1 kalikan tanda min ini menjadi positif.
maka dapatnya adalah 1 positif, 3 kali 100, 300, seper 300 dapatnya 3,33 milifarad. Jadi untuk mendapatkan daya yang paling besar atau sebesar-besarnya, Z tanda tanya ini disusun oleh resistor dan kapasitor. Resistornya 500 ohm, kemudian kapasitasnya adalah 3,33 milifarad. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, berapakah daya rata maksimum yang diberikan kepada Z tanda tanya ini? Jadi kita tahu itu sebesar-besarnya, tapi sebesar-besarnya itu berapa watt gitu. Nah, itu saya tinggalkan untuk Anda kerjakan. Seharusnya Anda menggunakan daya rata yang rumus yang tadi, setengah VMIM cosinus theta kurang phi. Coba Anda hitung berapa besarnya ya. Nah, tapi Anda harus mencari arusnya dulu ya, karena ada IM di situ. Di sini arus belum dikotak-katik gitu. Jadi cari dulu. Tapi kalau Anda udah tahu fasor, udah tahu impedans, pasti gampang cari fasor arusnya dan jadikan domain waktu. Terima kasih atas perhatian Anda sampai sekarang ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan tindakan saya. Aku berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.